jamaah, alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jangan usil sama yang goib. Waduh, Masya Allah. Tadi sudah dijelaskan sama guru kita Ustadz Syam, apa sih konsekuensinya kalau kita bekerja sama hal-hal yang goib. Atau kita minta perlindungan sama yang namanya khodam lah apa. Nanti bisa berakhir fatal sampai bisa kehilangan nyawa, na'udzubillah min zalik. Nah, saya mau ngelanjutin nih Ustadz Syam bicara soal goib nih. Seru nih ya. Ustadz, apakah benar bahwa makhluk goib ini, terutama jin, diberikan Allah itu beberapa kelebihan? Dan salah satunya bisa menirukan wujud. Nah, ini saya sebenarnya banyak banget nih cerita mistis tentang menirukan wujud ini. Tapi kalau saya ceritain panjang, soalnya banyak. Nah, ini benar nggak sih katanya jin itu bisa menirukan kita? Menirukan saya, menirukan Ustadz Syam. Waduh, ngeri juga ini emang. Ini asli nggak nih? ini pegang. Asli nggak nih? Nah, makanya. Asli, napak kakinya. Kenapa kayak? Oh, berarti kalau yang nggak asli tandanya terbang apa gimana Ustadz Syam? Mohon penjelasannya nih, silakan. Bisa jadi kayak gitu. Tapi guruku Ustadz Maulana Habib Nabil Mas Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diriwayatkan menurut Imam Ibnu Katsir bahwasanya pada saat perang Badar terjadi, ada salah seorang datang kepada kaum musyrikin yang bernama Suraqah bin Malik. Jadi dia datang kepada mereka lalu menjanjikan bahwasanya engkau akan menang nih pada perang Badar kali ini nih. Ternyata yang mengatakan itu adalah jin yang membentuk menyerupai Suraqah bin Malik. Maka subhanallah ketika bertemulah pada saat perang Badar, falamma tara'atil fi'atani, mereka berdua pasukan muslim bertemu dengan pasukan musyrik, ternyata datanglah malaikat, lalu jin yang tadi menyerupai Suraqah mengatakan inni bari'um minkum, ya inni akhafullah, saya berlepas diri darimu dan saya takut kepada Allah. Jadi ternyata dia udahlah menyerupai manusia, kasih kabar bohong, tiba-tiba di medan perang dia kabur sendiri. Maka itulah jeleknya atau buruknya ketika orang bekerja sama dengan makhluk gaib, karena mereka juga ciri khasnya adalah berdusta. Subhanallah. Jadi ternyata ketika pasang strategi dia udah ngasih tahu, nih kita lewat sini nanti, nih kalau lewat sini kita bakalan menang. Tapi ketika bertemu dia kabur sendiri, mengatakan ini bari umingka, saya berlepas diri darimu dan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun pemandangan yang akan ada nanti di hari kiamat. Pemandangan tersebut pun akan ada nanti di hari kiamat. Ketika manusia nanti ditanyakan tentang maksiat yang dilakukannya, manusia akan berdalih, ya Allah saya digoda oleh syaitan. Kata syaitan, ya saya cuma menggoda doang, kamu yang melakukannya. Gitu. Jadi dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, jikalau ditanyakan apakah bisa untuk menyerupai manusia, sangat bisa. Ketika mencuri pun di Baitul Mal yang tadi diceritakan oleh Habib Nabil, setan tidak datang dengan wujudnya, tapi datang menyerupai manusia untuk mengambil ataupun mencuri. Jikalau ditanyakan apakah bisa menyerupai manusia yang lainnya, setan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, jin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan untuk menyerupai binatang. Binatang berbahaya, misalnya ular, kemudian yang namanya kalajengking, itu juga bisa. Bisa juga menyerupai sesuatu yang terbang. Nah itu ada jin yang bisa terbang, itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyerupai bentuk apapun gitu. Kalau misalnya dikatakan menyerupai manusia, tadi kisah nyata yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana, itu pun bisa dilakukannya. Namun ternyata dengan segala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada makhluk jin, kelebihan yang Allah berikan kepada kita juga jauh lebih banyak. Makanya sering diingatkan, walau bagaimanapun kita tetap lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau kita menjaga ketakwaan diri kita, jikalau kita menjaga diri kita supaya tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Mereka mampu menyerupai. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya hanya aku yang tidak bisa diserupai oleh mereka ketika engkau bermimpi. Jikalau ada seseorang melihatku dalam mimpinya, maka yakinlah bahwa mereka sedang melihatku, karena jin tidak akan pernah mampu untuk menyerupaiku. Kalau menyerupai yang lain banyak gitu kan. Dalam kisah-kisah disebutkan ada yang menyerupai Jibril, datang tiba-tiba di mimpi, saya adalah Jibril, tiba-tiba bangun, saya adalah Nabi, saya didatangi Jibril dalam mimpi. Jadi jangan terlalu percaya sama hal-hal Iya, yang belum karena pasti. menyerupai gitu ya. Menyerupai. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku kita bangun tidur, saya ketemu Jibril tadi malam. Oh berarti bukan, itu berarti jin. lupa baca doa, itu Iya. jin. Iya. Waduh, tadi kisahnya lucu juga ya. Jin bikin strategi perang, pas begitu perang malah kabur. Malah Ngeprank kabur. berarti kalau zaman sekarang. Ngeprank, Jin iya. suka ngeprank juga dari zaman dulu sudah ada prank itu ya. Masya Allah. Baik jamaah, luar biasa seru sekali pembahasan kita hari ini mengenai goib. Nah ini masih ada
tayangan yang ada hubungannya sama hal goib. Nah, kira-kira apa? Langsung aja yuk kita saksikan sama-sama tayangan berikut ini. Silakan. Viral video seorang bocah asik tertawa sendiri di malam hari. Video tersebut menjadi viral lantaran diduga bocah itu seakan sedang diajak bermain. Diunggah oleh akun @manaberita di Instagram memperlihatkan bocah itu tertawa sendiri. Padahal sang pengunggah menjelaskan bahwa ia tengah memasak di dapur sedangkan ayah dari sang bocah ada di depan. Sang pengunggah juga sempat mengecek namun tak ada satupun orang yang dekat bocah tersebut. Waduh, nah ini Ustadz Maulana saya juga pernah kayak gitu waktu anak saya masih bayi. Oh, Apalagi sekarang kan baru bisa ngomong ya, kadang ngomongnya suka sembarangan. Dia itu baru tahu ghost, dia tuh suka nunjuk-nunjuk ke atas terus dia bilang ada kaki. Kan kita kaget ya. Atau dia kadang suka ketawa-ketawa sendiri nggak ada, halo kakak gitu tiba-tiba. Nah ini saya jadi ngeri juga nih, nyambung nih sama video tadi nih. Ini sebenarnya benar gak sih kalau makhluk goib itu bisa usil sama anak kecil, iya, terus iya. bisa menampakkan wujudnya kepada anak kecil. Ini maksud dan tujuannya apa? Ini benar gak sih Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya, Masya Allah, silakan. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Anak yang umur 2 tahun ke bawah itu bisa melihat, diusilkan dan sebagainya. Mohon maaf, ada namanya jin Ummu Sibyan. Datangnya jelang maghrib. Jadi memang jin ini mengganggu anak kecil, mengganggu janin, mengganggu ibu hamil. Bahkan mengganggu wanita supaya tidak hamil. Jadi datangnya jelang maghrib. Jadi makanya jadi ada beberapa fenomena sebenarnya maghrib itu maka tutuplah pintu jelang maghrib. Iya Ustadz. Jelang maghrib itu yang waktu matahari Boleh turun terbenam. ada mega merah itu. Iya. Warna merah, langsung tutup semua pintu. Dan ternyata dalam kitab Tibun Nabawi itu adanya perubahan suhu. Jadi betul-betul di situ juga keluarnya para jin itu. Makanya mohon izin saya langsung praktek. Makanya orang-orang dulu itu kalau jelang maghrib anak kecil itu didekap, dipeluk ke jelang maghrib. Bahkan jin ini, aduh saya langsung gambarkan aja ya. Jin ini kayak jalannya di dinding. Oh, merayap gitu kayak Spider-Man. Oh, bukan, Ustadz? kayak bukan. cicak. Oh, kayak cicak. Kayak cicak. Jadi jalannya begini, kemudian dia bermata satu. Waduh, no. Dan jin Sibyan ini, maaf saya katakan itu maaf buruk mukanya. Membahayakan, makanya ibu-ibu mohon izin saya praktekkan sebaiknya ibu-ibu. Ya ini apa namanya ini? Kain untuk ibu-ibu yang lagi gendongan Punya ya. bayi ya. Ya, gendongan bayi. Sebaiknya gendongan bayi ini betul tadi kata Habib Nabil bahwa baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu falaq, kul a'udzu nas ketika mendekap anak di waktu jelang maghrib. Jelang maghrib. Ya. Dan tutup pintu, semua ditutup pintunya. Dan mohon izin ini ada, pernah lihat gak? Bawang. Pernah lihat ini di Zoom aja? Ini bawang Wah, merah. Iya Ustadz saya pernah dikasih tahu juga nih sama Iya. orang tua. Ini Saya kira-kira apa nih? Ada Kira-kira peniti buat apa? juga nih Ada ya. peniti. Di mana disimpannya? Diikat, kemudian digantungkan di sini. Di bajunya anak. Sebenarnya ini bukan sirik. Nah, Tapi ini aromaterapi. kok aromaterapi? Iya. Masya Allah, jadi aroma bawang dong. jadi tidak ada hubungannya dengan itu. Oh. Tidak ada hubungannya. Tapi kalau kita bisa biasa lihat sebenarnya adalah aromaterapi untuk supaya anti flu dan Anti-flu. sebagainya. Itu penjelasannya. Jadi Masya jangan Allah. jadikan musyrik. Masya Allah. Jadi sebenarnya anjurannya adalah mendekap anak. Dan ada lagi nih, supaya jin Sibyan tidak masuk, jangan memasukkan jemuran yang sudah maghrib. Jangan, Kalau sudah maghrib, sudah malam, jemuran yang sudah di luar, terlanjur di luar jangan dimasukin. Karena itu bisa mengundang masuknya jin Sibyan masuk ke dalam juga. tuh. Jadi hati-hati, jangan membuka pintu. Pokoknya jendela, pintu ditutup jelang maghrib. Supaya tidak masuk dia. Makanya kalau kita tutup pintu, baca basmalah, baca surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas.
dikunci. Wis, kayak dubstep bagus, keren Ustaz. Dikunci. Masya Allah. Dikunci. Ustaz punya Jadi, skill terpendam ini mohon izin buat ibu-ibu yang sudah terlanjur. Jadi kalau mau bagus jam sore jam 4 masukkan itu semua jemuran di dalam. Tapi kalau sudah masuk maghrib enggak bisa masuk lagi. Jadi biarin Taruh di aja. luar. Karena Meskipun kalau hujan, kalau dimasukin itu bahaya, bisa ikut bisa juga. mengundang. Jin Aduh, ya. bener berarti ya kata orang zaman dulu itu memang ada ininya, ada hal-hal yang bisa mengundang. Karena jin, mengganggu kan? janin bahkan mengikat rahim wanita sehingga tidak hamil. Aduh, nauzubillah. Ini bahaya. min dzalik. Bahkan membuat anak-anak nangis. Iya. Makanya kalau ada anak-anak yang tidur maghrib, coba jangan biarkan dia sendiri. Dibangunin ya. Kalau bisa bangunnya, kalau bisa temani dia. Aduh, Sampingnya. baik, Masya Allah, luar biasa penjelasan Ustadz Maulana. Terima kasih ya, ini catatan nih buat kita nih, apalagi masih ibu-ibu, bapak-bapak yang masih baru belajar. Ini memang orang tua zaman dulu tuh pasti ada alasannya kalau ngasih tahu kita. Jadi Mikdad menganggap saya orang dulu ya? Bukan, salah. Bukan aduh. Ustaz, orang tua. Orang milenial, nah. Aduh, jadi salah ngomong saya. Enggak benar. Tapi itu benar. Iya, Aku benar. orang tua zaman dulu sih. Bener kan? Anaknya aja udah berapa? Oke, Ustaz Syam, ini bicara soal hal gaib. Nih, katanya Wah. bener gak sih kalau setan dan jin itu memiliki rasa dendam. Sehingga kita ketika ada manusia yang mengganggunya bahkan sampai usil, makhluk gaib itu akan terus juga ngejar kita, ganggu kita, dendam sama kita. Emang iya, kayak jin juga punya rasa dendam sama kayak kita. Nih mohon penjelasannya. Kayak burung Ustaz Syam. gagak ya. Iya. Gimana Ustaz Syam, mohon penjelasannya. Baik, tabik guruku Ustadz Maulana, Habib Nabil, Mas Mikdad. Jadi sambungan daripada ayat yang tadi kami bacakan, kunna tara'iqa qidada, dalam tafsir disebutkan bahwa ini kami memilih jalan masing-masing gitu kan. Jadi ada jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yakni jalan kebenaran Islam dan juga jalan kekufuran. Maka di antara mereka disebutkan dalam tafsir ada yang mengambil jalan menjadi muslim, ada yang menjadi kafir. Kemudian ada juga yang ternyata muslim tapi ternyata nggak terlalu taat-taat amat ya, sama lah kayak manusia gitu ya. Islam ya Islam KTP-nya tapi nggak sholat gitu. Jadi mereka juga ada juga yang usil, ada juga yang dendam. Kenapa disebutkan bahwa kami mengatakan bahwa daripada bangsa jin itu ada yang dendam? Kalau seandainya mereka tidak dendam, ngapain kita dilarang untuk buang air ke lubang-lubang? Ngapain kita dilarang untuk menyiramkan air panas kepada lubang gitu. Maka subhanallah ini menandakan bahwasanya berbahaya jikalau kita buang hajat sembarangan, buang air sembarangan, buang air panas sembarangan. Karena bisa jadi mereka marah, bisa jadi mereka dendam dan juga membalas kepada manusia itu sendiri. Kenapa orang diminta untuk sebelum tidur membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Karena ternyata di antara mereka ada juga yang hasad, di antara mereka ada juga yang dendam, di antara mereka juga ada juga yang usil. Maka subhanallah inilah yang disebutkan apakah jin juga mempunyai sifat dendam. Maka inilah juga yang dimaksud oleh Al-Quran untuk meminta perlindungan darinya. Karena mereka juga ada dendamnya. Kami pernah bertanya kepada praktisi ruqyah bagaimana efeknya setelah kita meruqyah gitu. Jadi mereka mengatakan kadangkala Ustadz nih kita habis ngeruqyah itu yang terkena sebenarnya anak kita di rumah. Jadi mereka biasanya habis ngeruqyah tuh nggak mau tinggal nongkrong, mereka langsung pulang. Karena biasanya kalau meruqyah orang lain justru yang di rumah yang kena juga istrinya lah, anaknya. Maka mereka langsung pulang ke rumah untuk melindungi keluarganya. Jadi tidak sembarangan juga orang meruqyah orang lain. Bahkan kalau bisa ruqyah mandiri aja gitu. Jangan meminta tolong kepada orang lain. Yakin dengan doa kita sendiri, yakin dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya meminta perlindungan kepada Allah karena mara bahaya itu memang pasti ada ya. Contoh misalnya ada orang yang kerasukan atau kesurupan, justru misalnya dihalang-halangi dalam kebaikan, itu semua bisa jadi perbuatan daripada jin itu sendiri. Karena mereka sendiri yang mengakuinya bahwa di antara kami ada yang soleh, di antara kami juga ada yang tidak soleh. Yang tidak soleh ya perbuatannya perbuat maksiat. Maksiatnya apa? Di antaranya maksiatnya mengganggu manusia. Maksiatnya apa? Di antaranya mengajak manusia ke dalam keburukan. Dendam itu ada, dendam itu pasti akan ada. Sebagaimana
dalam kisah-kisah para sahabat dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana mereka kembali lagi untuk mencelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling ditakuti jin pada saat itu ya Sayyidina Umar bin Khattab gitu ya. Kenapa? Karena saking takutnya kepada Allah sehingga semua makhluk pun takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oh, Masya Allah. Nah ini dari tadi kita bicara soal jin, Wah. bicara soal setan, nih Nah, jadinya mungkin jamaah yang di rumah Kepikiran juga jadi ya? kepikiran nih. Iya. Takut ya, Waktu takut saya anak diganggu. saya dia gituin, siapa yang gituin? Takut kan kalau ada abahku, siapa itu? Ada tadi. Wah, Nggak ada berarti orang, lagi Ustaz. ngobrol Nggak juga. Terus orang kata, saya juga sebenarnya takut juga. Waduh, nah ini dia nih, makanya nih biar jamaah nggak bingung nih ada nasihat dari Habib Umar bin Hafiz cara jitu mengusir jin. Yuk kita sama-sama saksikan yuk, silahkan. بها ينفعني الأبانا أسافر عنك إلى بلدي قال هل في بلدك شيطان قال يا شيخ الله خلق الشياطين في كل البلاد وفي كل محل في موجود جد قال فإذا وسوس إليك الشيطان وخادعك بماذا تصنع قالوا جهده وكابده سكت قليل الشيخ قال أسألك إذا دعاك واحد إلى مائدة عنده في البيت فجيت في وقت الدعوة فلقيت على باب كلب تحت الدار ينبح عليك يقول فما تصنع قال أحمل حجرة وأرميه قال حملت حجرة ورميته فعاد ينبح عليك قال أحمل ثانية وأرميه قال حملت الثانية ورميته عاد ينبح عليك قال ثالثة قال ثالثة ورابعة وخامسة ويتغدون ويكملوا أكلهم ويخرجوا وأنت والكلب جالسين قال فما أصنع قال نادي صاحب البيت الذي دعاك لهذا الوليم قل له كلبك في الطريق أنت تدعونا ادخلوا البيت وهذا قاعد في الطريق بعد قال بإشارة خفيفة من صاحب البيت هذا تدخل سالم بسرعة. Wah, alhamdulillah nih tadi kita dapat sedikit ya nasihat cara mengusir hal-hal yang goib. Nah tadi kan kalau Ustadz Maulana cerita juga pernah diganggu juga anaknya, saya sendiri juga pernah. Nah saya mau ke Habib nih, Bib. Jadi sebenarnya cara ampuh supaya kita bisa mengusir segala bentuk gangguan setan dan jin yang memang niatnya usil aja gitu meskipun kita nggak usil itu bagaimana? Terus kalau misalnya kita nih kan tadi udah dibahas ya ada hal-hal yang secara tidak sengaja kita juga bisa mengganggu mereka. Kalau kita sudah terlanjur nih Bib tidak sengaja mengganggu mereka ini apa yang harus kita lakukan nih Bib? Mohon penjelasannya silakan. Baik, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang bagaimana mengusir syaitan dalam bentuk jin, ya jadi bedakan antara jin dengan syaitan. Syaitan itu adalah sifat dan jin adalah makhluk. Kemudian iblis adalah raja dari jin itu. Ya, jadi setiap manusia yang punya sifat jahat itu disebut manusia yang memiliki sifat syaitan ya, atau syayatin. Nah tadi Syekhana Al-Habib Umar bin Hafidh ya sudah memberikan kepada kita arahan dan itulah yang paling tepat ya untuk kita mengusir setan ya Mas Mikdad. Ya jadi tadi disebutkan oleh beliau bagaimana beliau berikan satu contoh tadi ya kalau misalnya kita apa di tempat kamu kepada muridnya itu apa ada setan ya di mana-mana ada setan kata muridnya. Lalu kata Habib Umar lalu guru tadi bertanya kalau misalnya ada setan begitu bagaimana kamu untuk menanggulangi mengusirnya itu. Lalu katanya ya saya akan lawan setan itu. Lalu kata gurunya tadi ya bagaimana kamu mau melawan ya kalau misalnya ini kamu akan berperang terus seperti orang yang tadi di depan rumahnya ada anjing gitu kan. Anjing galak ya dia akan terus menggonggong. Ya saya lempar batu gonggong lagi gitu. Lalu bagaimana caranya ya Syekh? Kamu bilang sama tuan rumah, tolong anjing kamu itu ditertibkan. Maka anjing itu akan tertib. Nah jadi apa yang disampaikan oleh Syekhana Habib Umar tadi disebutkan dalam Quran. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Ya jadi kalau misalnya ada godaan setan, gangguan setan, minta tolongnya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi, paling besar ya. Jadi cara untuk menghindari supaya kita tidak diganggu, minta sama Allah. Kalau misalnya tadi dikatakan, kenapa orang baca ayat kursi, lalu setannya juga baca ayat kursi. Mungkin dia ketika baca ayat kursi, dia lupa bahwa dia minta itu adalah sama Allah. Ya.
Ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau doa yang lain, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmu, itu kan hadis-hadis tentang doa-doa untuk mengalahkan setan. Kenapa dia masih ganggu? Mungkin ketika kita membaca kita lupa, membaca sambil ketakutan, gitu ya. Baca takutnya sama setan bukan sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah satu kalimat dia akan lari, ya. Cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim lari. Nah, lalu bagaimana dengan orang pinter? Ini ya, jadi kalau dalam istilah syariat itu orang pinter ini lafdzul mushtarok. Jadi lafaz yang maknanya banyak. Ada orang pinter benar, ada pinter keblinger. Ya, jadi ini hati-hati sama orang pinter. Bagaimana kita membedakannya? Lihat dia beriman kepada Allah, ibadahnya baik, akhlaknya baik, maka boleh kita ini. Lalu dalilnya apa? Kita minta tolong sama orang ya untuk disembuhkan, untuk dan sebagainya. Kata baginda Rasul SAW, inna syaitan yanfir minal baiti tuqra' fihi suratil Baqarah. Rawahu Muslim fi sahihihi. Jadi sesungguhnya yang namanya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Kata dibacakan itu maknanya adalah bisa oleh yang punya rumah, bisa oleh orang lain. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin diusir dari setan, kita nggak bisa dengan ruqyah diri sendiri, maka caranya adalah mengundang orang yang bisa seperti itu. Yang dia bisa membaca Al-Quran dengan baik, ya kemudian dia juga akidahnya bersih, dia ibadahnya baik, akhlaknya baik, maka dia nanti yang membacakan Quran sehingga setan itu lari ya dari rumah tadi. Nah jadi di dalam Islam itu adalah namanya ruqyah syariah. Kalau sudah terkena namanya diruqyah. Bagaimana supaya jangan sampai kena, Beb? Ya, supaya jangan sampai kena namanya wiqayah. Wiqayah itu apa? Membentengi diri dengan doa-doa. Ya, tadi saya berikan contoh. Lalu tadi bagaimana yang terakhir apa tadi? Iya, jadi kan orang pinter itu ada kriterianya. Tadi ada yang orang pinter keblinger, orang pinter beneran. Nah ini Betul, jadi betul. hukumnya kalau misalnya yang penting orang itu tetap bertakwa pada Allah ya Beb. Jadi kita Betul boleh sekali, betul sekali. meminta bantuannya. Masya Allah. Memang zaman sekarang banyak orang yang ngaku pinter padahal juga kita bingung juga Malah nih. keblinger. Malah keblinger gitu. Masya Allah, luar biasa. Baik para jamaah, luar biasa, seru sekali tema kita hari ini. Nanti insya Allah setelah ini tetap di Islam Itu Indah karena insya Allah kita akan menjawab lagi pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam Itu Indah. Tetap di Islam Itu Indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.